wa malikun kazzab. Wa malik, malik ini penguasa, orang yang diberikan kekuasaan tapi kazzab, menjadi pendusta, berlaku semena-mena, berbuat zolim, asalkan inyo kamandapian untung dan orang lain kuati je lah. Dia punya kekuasaan, sebenarnya kenyataannya tidak begini, tapi tergiur ada keuntungan, mungkin ada harta. Misalnya dokter yang tidak jujur, misalnya manajemen yang berbuat curang, ada hak anggotanya, tapi anggota tidak tahu, tapi ini peluang untuk dirinya, maka dia ubah aturan itu, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari perubahan itu. Maka orang-orang seperti inilah yang kata Rasulullah, nanti di akhirat Allah tidak melihat kepadanya, Allah tidak memaafkan kesalahannya, keluhannya tidak didengar, dan diputuskan dia termasuk orang yang dihukum dengan azab yang sangat pedih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau dalam terjemahannya Allah mengingatkan kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap individu atau diri memperhatikan akan apa yang mereka bawa untuk kehidupan akhirat mereka, mulai mempertimbangkan setiap pekerjaan apapun yang mereka lakukan, karena kelak akan dipertanggungjawabkan segalanya. Wattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi pada diri mereka. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh rugi dan celakalah orang yang mendustakan pertemuan dirinya dengan Tuhannya. Hatta iza ja'athumus sa'ah baghtatan. Dan ketika mereka dalam keadaan lalai atau lengah, maka terjadilah kiamat itu, kiamat kubra. Maka hilanglah dunia, hancur segalanya. Tapi kalau yang dimaksud dengan kiamat sugro, maka dalam keadaan mereka terlena, datang kepada mereka kematian. Qalu, maka kalian dengarkanlah setiap kata yang akan keluar dari lisan para pendosa-pendosa itu. Ya hasratana ala ma faratna fiha. Alangkah besarnya penyesalan kami akan datangnya peristiwa atau hari ini. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Maka kelak akan dipikulkan di punggung mereka segala apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Kalau di dalam tafsirnya dikatakan akan diperlihatkan aib mereka di hadapan seluruh penduduk yang ada di hari akhir nanti, ketika kiamat sudah terjadi, lalu manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Mungkin dulu dia orang terpandang, mungkin dulu dia orang hebat, mungkin dulu dia pejabat yang dihormati, tapi pada hari itu segala aibnya akan dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Maka akan tertulislah dia pencuri, dia pezina, dia penipu. Maka di ujung dari ayat ini kata Allah, ala sa'a ma yazirun. Alangkah buruknya apa yang selalu mereka bawa-bawa ketika itu. Kalau dalam terjemahannya, alangkah buruk dan malunya mereka ketika semua orang ternyata mencibir dan memandang sinis kepada dirinya, ketika semua keburukan itu Allah perlihatkan atas segala kelalaian yang selama ini datang nasihat kepada mereka tapi tidak pernah mereka hiraukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-An'am ayat 31 dan nanti penghujungnya ada ayat 32. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Yang pertama yang perlu kita syukuri adalah Allah karuniakan iman di dalam dada kita, sehingga dengan iman inilah may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, pasti akan Allah balas segala kebaikan yang pernah kita lakukan walaupun sebesar zarrah. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan,
dan risalah yang dibawa Nabi serta Rasul ini sebagai Nabi, maka akan tertolaklah segala kebaikan yang pernah kita kerjakan. Allah terangkan dengan nyata di dalam Quran, di antaranya surat Al-Maidah dan surat lainnya. Fata morgana kalau bahasa Quran mengatakan, seolah-olah kita melihat ada air yang akan bisa melepaskan dahaga, menyelamatkan kita dari kehausan, tapi ketika kita sudah dekat, maka yang didapat hanyalah tipuan mata saja. Jadi kalau kita punya saudara, teman, dia tidak muslim, maka sebagai bentuk sayang kita kepada teman, sampaikan hidayah kepadanya. Ketika ia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasul, khatamun nabiyyin, yang menjadi penutup dari para nabi, dan inilah Al-Quran, hazihil haq, jalan kebenaran sejati yang sebenarnya, penyempurna dari risalah Nabi sebelumnya. Dan ketika mereka tidak beriman, sebanyak apapun kebaikan mereka, sehebat apapun yang telah mereka lakukan, semuanya kata Allah amilatun nasibah, menjadi amal yang sia-sia. Jadi kalau kita sayang kepada teman, saudara, siapapun, maka sampaikan agar mereka mengatakan hazihil haq, inilah jalan yang benar, lalu mereka bersyahadat di hadapan Allah. Ini nikmat yang perlu kita syukuri yang pertama. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Ketika mungkin pandemi yang tidak pernah surut, atau mungkin kita yang bekerja di rumah sakit yang orang tahu bahwa di sini mungkin banyak penyakitnya, maka disebut rumah sakit. Kalau di sini banyak sehat, tentu yang disebut rumah sehat. Karena di sini banyak orang yang sakit, penyebarannya begitu luar biasa, tetapi ternyata Allah masih menjaga kita. Ini nikmat yang perlu kita syukuri. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat hadirnya hari Jumat ini. Maka oleh karena itu, angku-angku bapak-bapak kaum muslimin, angkatlah kepala kita, lawan kantuk kita, dengarkan khutbah yang disampaikan. Nabi mengingatkan. Ada dua riwayat hadis yang menceritakan, Imam Bukhari, Imam Muslim, dari jalur yang berbeda di antara dua sahabat. Tapi redaksinya beda tipis saja, beda sedikit, tapi titik poinnya sama. Man tawaddu'a wudu suma'atal jumu'ah. Siapa yang menyempurnakan wudunya lalu mendatangi hari untuk mengerjakan ibadah Jumat, fastami', lalu ia dengarkan. Apa yang didengarkan? Khutbah yang disampaikan, wassalah, kemudian ia mengerjakan sholat. Kepada siapa dan bersama siapa? Tentu kepada Allah bersama imam. Di hari Jumat itu, ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ah, maka Allah akan ampunilah dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya, wa ziyadah salasati ayyam, dan Allah tambah ampunan itu 3 hari setelah Jumat berikutnya. Tapi kalau angku-angku bapak-bapak tertidur ketika khutbah disampaikan, maka tidak berlakulah kemuliaan hadis dan hari Jumat ini. Maka oleh karena itu, angkat dan lawanlah ngantuk itu. Kenapa ngantuk itu datang? Karena Rasul mengatakan, inna izomal jaza ma'a izomil bala. Besarnya janji balasan yang akan diberikan kepadamu itu juga berbanding lurus dengan berat ujian yang akan kamu jalani. Setan tahu Nabi tidak mungkin berbohong. Badan kita segar, mata kita segar, tapi mengapa setiap kali datang masuk dalam masjid di hari Jumat langsung ngantuk begitu luar biasa yang mesti kita lawan? Maka oleh karena itu, ini kemuliaan yang luar biasa. Waktunya tidak lama, sebentar, tetapi segala janji yang diberikan di dalamnya itu memberikan peluang kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak panjangkan umur kita bertemu Ramadan, maka mudah-mudahan Rajab ini menjadi keberkahan untuk kita, dan Jumat inilah menjadi jalan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ada 10 hari di mana segalanya Allah maafkan dan Allah ampuni kalau kita bisa memaksimalkan Jumat kali ini. Maka oleh karena itu, angkat dan lawanlah rasa kantuk itu, dan dengarkanlah nasihat yang disampaikan oleh khotib yang mengutip dari Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat pribadinya. Kaum muslimin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, dan nikmat keempat yang perlu kita syukuri atas segala hadirnya Rasulullah SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang menjadi jalan kepada kita untuk mendapatkan berita gembira agar di kemudian hari kita menjadi orang yang beruntung. Sekarang sudah tanggal 3 Rajab. Setiap bulan Rajab datang selalu ada peristiwa luar biasa yang mengingatkan kita, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan cerita, khotib tidak akan cerita tentang Isra Mi'raj, tetapi sepulang Isra Mi'raj, berapa banyak hadis-hadis yang dicatat dan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya yang sampai kepada kita. Cerita tentang neraka dengan segala ancamannya, cerita tentang surga dengan segala janji dan kemuliaannya. Mengapa begitu banyak? Karena dalam peristiwa Mi'raj itulah begitu banyak peristiwa yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasulullah,
Dan di antara peristiwa itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan kisah-kisah atau pelajaran yang disampaikan ini. Itu mengapa tidak sedikit ayatnya berbunyi di antaranya laqad kana fi qasasihim ibrah. Tidaklah pada setiap cerita yang diceritakan kepadamu itu melainkan di dalamnya ada hikmah, ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Satu di antara berita gembira itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam satu waktu ketika Nabi sedang berkumpul bersama sahabat sepulang dari Isra Mi'raj. Rasul berkata, wa ahlul jannah, sesungguhnya ahli surga, ini yang aku lihat dan ini yang aku saksikan, salah satu, ternyata di dalamnya ada 3 kelompok. Siapa mereka? Kelompok mana mereka? Akankah kami bisa masuk ke dalamnya ya Rasulullah? Maka terkait dengan hadis ini nanti dikuatkan dengan Quran surat apa? Golongan ashabul yamin ma ashabul yamin. Ini ayatnya. Nanti kita temukan, mudah-mudahan nanti ingat. Ketika Allah menerangkan tentang golongan kanan, kemudian golongan al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ketika Allah menceritakan tentang kelompok-kelompok golongan, lalu di golongan itu ada 3 golongan, ada yang lebih dahulu, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Dan ketika Allah bercerita tentang golongan sebelah kiri, maka kalian akan melihat bagaimana Allah mengatakan alangkah buruknya golongan itu. Nah, ini cerita orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, sebaliknya hari ini kita akan melihat apakah kita ada peluang termasuk di golongan kanan atau orang-orang yang terdahulu yang masuk ke dalam surga. Yang diajarkan oleh Rasulullah terkait golongan kanan. Kata Rasulullah, wa ahlul jannah salasah. Aku melihat ada 3 kelompok mereka yang diizinkan masuk ke dalam surga itu. Kelompok yang pertama, zu sultan. Mereka yang Allah karuniakan kekuatan, kekuasaan. Apa modelnya, apapun bentuknya, jabatan yang Allah titipkan itu kekuasaan, kecerdasan intelektual sehingga menjadi dokter yang bisa memberikan pengaruh karena setiap kata-katanya, resep obatnya itu diikuti oleh banyak orang. Itu kekuatan. Setiap yang punya jabatan, jadi kepala rumah sakit atau jadi kepala bidang, dia punya anggota, itu kekuasaan. Apapun yang kita miliki, jadi guru ada murid, itu kekuasaan. Kepala sekolah punya kemampuan memanage, itu kekuasaan. Bahkan menjadi suami, kepala rumah tangga, itu kekuasaan. Maka mereka kelompok yang pertama ini adalah yang punya ciri muqsitun. Apa ciri yang pertama? Bisa bersikap adil. Seorang penguasa yang adil, pemimpin yang adil, baik dalam hal apa yang dia ambil. Kemudian setelah itu dilengkapi dengan kalimat mutasaddiqun. Sudahlah dia bisa bersikap adil, dia berlaku jujur, kemudian muwaffaqun, dan dia komitmen dengan apa yang sudah dia buat. Ada aturan, dia tidak main-main, dia tidak berkhianat. Pertama, beliau orang yang adil. 2, mereka yang jujur. 3, mereka yang komitmen dengan apa yang telah ditetapkan dalam sebuah aturan, bukan ciri pengkhianat. Maka kelompok inilah pertama yang aku lihat diizinkan masuk ke dalam surga. Ketika menjadi suami yang jujur, menjadi suami yang bisa berlaku adil, kemudian berkomitmen dengan apa yang sudah diucapkan. Kan ada sigot taglid. Begitu juga menjadi dokter, begitu juga menjadi pejabat, maka kita berpeluang masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak, ini dia golongan kiri. Kata Nabi, salah satu, ada 3 kelompok, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Aku melihat Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat kepada mereka, wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Allah tidak memaafkan segala kesalahan mereka, padahal mereka begitu menangis maibo-ibo, semoga Allah mengampuni dosa mereka. Bahkan di ujung hadis ini, walahum azabun alim, dan Allah tetapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Maka ditanya oleh sahabat, manhum, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, di antara 3 itu adalah wa malikun kazzab. Wa malik, malik ini penguasa, orang yang diberikan kekuasaan tapi kazzab, menjadi pendusta, berlaku semena-mena, berbuat zolim, asalkan inyo kamandapian untuang dan orang lain kuati je lah.
Dia punya kekuasaan. Sebenarnya kenyataannya tidak begini, tapi tergiur ada keuntungan, mungkin ada harta. Misalnya dokter yang tidak jujur, misalnya manajemen yang berbuat curang. Ada hak anggotanya, tapi anggota tidak tahu, tapi ini peluang untuk dirinya, maka dia ubah aturan itu, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari perubahan itu. Maka orang-orang seperti inilah yang kata Rasulullah, nanti di akhirat Allah tidak melihat kepadanya, Allah tidak memaafkan kesalahannya, keluhannya tidak didengar, dan diputuskan dia termasuk orang yang dihukum dengan azab yang sangat pedih. Ada dua pilihan, makanya turun ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pilihlah oleh kita ketika Allah titipkan kekuasaan, ketika kita menjadi kepala keluarga, ketika kita diberikan kemampuan, maka sesungguhnya semua itu ada dua pilihan, jalan fujur atau kesesatan, atau jalan takwa atau jalan kebaikan. Tapi setiap pilihan ada konsekuensi yang harus kita terima. Kemudian kelompok yang kedua, kata Nabi, yang aku lihat mereka diizinkan masuk ke dalam surga, warajulun, bentuknya jamak, bisa laki-laki ataupun perempuan, rahimun raqiqul qalbi, yang memiliki sifat penyayang, kemudian lembut hatinya kepada siapa? Likulli dzil qurbah. Tentu yang pertama kepada orang-orang yang dekat dengannya, keluarganya, orang tuanya, tetangganya, kawan sepekerjaannya, suka menolong, bagus tutur katanya. Kemudian dilanjutkan wa muslimin, dan sikap yang sama juga berlaku kepada orang yang tidak dia kenal, sesama kaum muslimin. Maka itulah mengapa ada lagi tambahan hadis setelah itu. Kata Nabi, ala ukhbirukum, aku akan kabarkan kepadamu, biman tuharrimu alaihin nar, orang-orang yang diharamkan dari neraka. Maukah kalian diharamkan dari neraka? Kalau Allah haramkan diri kalian dari neraka, tentulah surga tempat kalian. Ketika mendengarkan berita itu, semua serentak berkata, bala, tentu ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kami sebut 4 golongan. Satu, ala kulli hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qoribin, yang keempat sahlin. Keempat-empatnya terkait tentang akhlak. Orang yang lembut hatinya, yang tidak ceplas-ceplos suaranya, yang tidak selalu menyakiti orang lain. Kemudian orang yang mampu mengontrol emosinya, tidak gampang mengambil keputusan sebelum memastikan berita itu benar. Kemudian mereka yang bisa dekat dengan siapapun, dan mereka yang selalu memudahkan urusan orang yang terkait dengan dirinya, dipermudah urusan itu. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, maka di akhirat Allah haramkan neraka menyentuh tubuh mereka. Alangkah beruntungnya kalau kita sebagai manusia selalu keberadaan memberikan manfaat dan mampu menjaga lisan dan menjaga perbuatan kita. Maka inilah kelompok kedua yang kata Rasulullah, aku lihat diizinkan berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Lalu kelompok yang ketiga, wa'afifun, mereka yang mampu menahan dirinya, muta'affifun, dari meminta-minta belas kasihan orang lain, zu'iyali, dan mereka juga punya tanggungan keluarga. Siapa yang dilihat oleh Nabi? Orang miskin yang tidak menjatuhkan kehormatan dirinya dengan selalu menyusahkan orang lain, padahal ia memiliki kemampuan. Maka itulah mengapa satu hari ada kisah diceritakan oleh salah seorang sahabat, khatib lupa, sudah sangat lama kisahnya, tapi ceritanya masih diingat. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, ada seorang buruh kasar yang menghancurkan batu. Kemudian satu hari ia duduk melihat kondisi tangannya. Ya namanya batu nagari Madinah yang kalau angin luar biasa, dingin luar biasa, pada kamalatua. Awak saya kalau disuruh menyabi sementara jarang karajo, maka 2 jam pasti malatu. Ini pekerjaan setiap harinya menghancurkan batu. Maka dengan kulitnya yang memerah karena panas atau dinginnya, kemudian tangannya yang malatua, nyoduduk melihat kondisinya. Nabi lewat, Nabi kenal dengan orang ini, karena orang ini selalu ada dalam saf-saf solat berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian ketika Nabi lewat, turun Nabi disapa, diucapkan salam, ada prolog perkataan. Kemudian dalam dialog itu Nabi melihat kepada tangan laki-laki ini. Kemudian diambil tangan ini, ditanya, ini tangan kenapa? Dia ceritakan pekerjaannya. Lalu kata Nabi, apa yang engkau dapatkan? Dia katakan, upah ya Rasulullah. Engkau gunakan untuk apa upah itu? Membeli gandum, membuat roti untuk memberi makan anak dan istri.
mendengar pekerjaannya, melihat dan menyaksikan kemuliaan hatinya dan kasih sayang yang dia perlihatkan, maka menetes air mata Nabi. Kemudian diambil tangan itu. Nah, perkataan Nabi inilah yang menjadi jaminan bagi poin yang ketiga tadi. Kata Nabi, hazihi yadun, inilah sebuah tangan, la tamassaha narun, yang tidak akan lagi disentuh oleh api neraka abadan, untuk selama-lamanya. Maka pertanyaannya aku bapak kaum muslimin, tidak inginkah tubuh-tubuh kita ini Allah haramkan dari neraka? Kalau itulah keinginan kita, maka kejarlah dunia ini, tapi jangan pernah lupakan Allah. Berbuat baiklah kepada keluarga dan orang-orang terdekat, tapi tidak membuat kita lupa dengan kewajiban kita sebagai hamba. Inilah kelompok ketiga yang kata Rasulullah, orang-orang miskin yang menahan dirinya untuk tidak menyusahkan orang lain, meminta-minta, dan ia bertanggung jawab dalam mengurus keluarganya. Maka semoga berita gembira di bulan Rajab ini menjadi berita gembira untuk kita semua, dan inilah yang kita minta kepada Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, dengan kemuliaan bulan haram ini. Semoga kita bisa memperbanyak amal kebaikan kita, wa balighna fi Ramadan, dan semoga Allah izinkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wattaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut kalian. Maka diizinkan seluruh pendengaran, penglihatan dan organ tubuh kalian untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Maka dengarkanlah bagaimana dialog para pelaku pendosa ketika mereka disiksa dan tubuh mereka menjadi saksi. Mereka berkata, Quran surat Fussilat ayat 21. Ini lanjutan dari Quran surat Yasin yang dibacakan tadi. Wa qalu, dan mereka berkata, li juludihim lima syahidtum alaina, wahai kulit, mengapa engkau menjadi saksi terhadap kami? Qalu, maka berkatalah kulit mereka, antaqanallahu allazina antata kulla syai', sesungguhnya dialah Allah yang telah mengizinkan aku berbicara sebagaimana dia mengizinkan yang lainnya untuk berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, maka akan diceritakan kepadamu tentang apa yang dahulu pernah kamu kerjakan. Lalu di ayat selanjutnya kata Allah, wa ma kuntum tatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Maka pada hari ini kalian tidak bisa bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, bahkan kulit kalian. Tidakkah kita ingin selamat nanti di akhirat? Dan alangkah menyedihkan kalau ternyata yang menjadi jaksa penuntut adalah organ tubuh kita. Maka mumpung Allah beri kesempatan, Allah beri kekuasaan, Allah beri kelebihan, jadikan itu jalan bagi kita untuk meraih kunci surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma innaka afuwun ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azab
azabal kubur wa qina azabal yaumil mahsyar wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.